Halo, assalamualaikum, kembali lagi bersama kakak di Makin Privat. Ya, kali ini kita akan membahas ya untuk pengukuran kognitif PEN Maba UNJ. Kita akan belajar bersama-sama untuk mempersiapkan kalian menghadapi ujian PEN Maba UNJ tahun 2024 ya. Kita masuk ke bagian verbal dan logika ya. Oke. Nomor 1, silakan adik mencoba terlebih dahulu, boleh ya. Jangan lupa nanti di akhir soal ada soal ya. Langsung ada 3 soal untuk kalian semua. Nanti dicoba ya, Dek ya. Oke, nomor 1. Berkebun adalah aktivitas Erna pada hari Sabtu. Hari Sabtu ini Erna banyak pekerjaan. Berdasarkan 2 pernyataan di atas, kesimpulan yang paling benar adalah oke ya. Di sini berkebun itu adalah aktivitas Erna di hari Sabtu. Nah, udah nggak ada embel-embel lagi, nggak ada kata-kata jika dia tidak sibuk maka dia tidak berkebun, tidak ada kata-kata itu. Jadi mutlak ya, di hari Sabtu pasti Erna berkebun gitu ya. Maka jawabannya yang tepat itu apa? Hari Sabtu ini Erna pergi berkebun walaupun banyak pekerjaan ya. Jawabannya adalah poin E. Nah, selanjutnya ya Dek, pasti kalian bisa ya. Kita bisa lanjut ya ke soal nomor 2. Jika Bulan membeli rok, maka ia juga membeli shawl. Ya, berarti rok itu sepaket dengan shawl. Selanjutnya, jika Bulan membeli shawl, maka Nuning membeli jaket. Oke, Nuning membeli celana. Nah, perhatikan di sini. Ternyata Nuning membeli celana, tidak membeli jaket. Maka artinya Bulan tidak membeli shawl. Gitu ya. Lah kalau Bulan tidak beli shawl, berarti kan Bulan juga tidak beli rok. Iya kan ya, Dek? Oke. Berdasarkan 3 pernyataan di atas, kesimpulan yang paling benar adalah Nuning dan Bulan membeli rok. Tidak ya. Nuning beli celana. Bulan tidak membeli celana. Iya, memang Bulan tidak beli celana ya. Yang beli celana itu adalah Nuning. Ini pernyataan yang benar ini. Bulan membeli shawl. Tidak. Bulan dan Nuning membeli celana. Yang membeli celana itu hanya Nuning saja. Bulan membeli rok dan shawl. Tidak ya. Syaratnya Bulan membeli rok dan shawl itu adalah jika Nuning membeli jaket. Ternyata Nuning beli celana. Jawaban yang tepat itu adalah poin B. Oke, lanjut ya. Kita masuk ke soal nomor 3. Semua buku pelajaran berada di baris rak A. Buku biologi berada di baris A. Berarti buku biologi adalah buku pelajaran ya. Sedangkan buku novel berada di baris B. Artinya buku novel itu bukan buku pelajaran. Maka kesimpulan yang tepat adalah buku biologi bukan termasuk buku pelajaran. Buku biologi adalah buku pelajaran karena buku biologi berada di baris A, yaitu buku pelajaran ya. Maka ini salah. Novel dan buku biologi berada di rak yang bersebelahan. Kita belum pasti letaknya ya. Baris A sama B siapa tahu berhadapan, bukan bersebelahan. Novel bukan termasuk buku pelajaran. Iya, jawaban yang tepat adalah poin C. Karena syaratnya buku pelajaran itu di rak A atau baris A, sedangkan novel berada di baris B. Oke, bisa lanjut ya. Kita masuk ke soal nomor 4. Tidak ada bunga mawar kecuali berwarna merah dan putih. Tidak ada bunga mawar kecuali. Ini berarti semua ya. Semua bunga mawar itu berwarna merah dan putih ya. Sama saja artinya seperti ini. Ayu menerima bunga bukan putih dan bukan merah. Artinya Ayu menerima apa? A. Bunga mawar merah, salah ya. B. Bunga mawar putih, salah. Bunga bukan mawar, betul sekali. Karena Ayu menerima bunga selain merah dan mawar. Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 5 sampai dengan 10 menggunakan bacaan. Ada 4 orang bernama Gunawan, Henry, Radit, dan Joko. Umur keempat orang itu tidak berurutan ya, 18, 19, 21, dan 22. 4 orang itu duduk mengelilingi meja persegi 4 ya. Dengan setiap orang pada setiap sisi meja. Artinya sisi meja ini kan sisi, ini sisi ya. Jadi 4 orang itu duduknya seperti ini. Gunawan duduk berhadapan dengan orang yang paling muda, sedangkan Henry duduk berhadapan dengan orang yang paling tua. Posisi duduk Radit terletak di sebelah kanan orang yang paling muda.
Misalkan saya buat orang yang paling muda di sini ya, yang paling muda kan umurnya 18 tahun ya. Ini umur 18 tahun. Kanannya, ini berarti kan di kanannya itu ada Radit. Oke ya, selanjutnya. Dan terletak di sebelah kiri orang yang berumur 19 tahun. Nah, ini berarti kan di kirinya umur yang 19 tahun. Begitu ya. Ya, di sebelah kanannya orang yang umurnya 18 dan di sebelah kiri orang yang umurnya 19 tahun. Oke, di sini kan yang duduk berhadapan dengan yang paling muda itu Gunawan. Berarti di sini ada Gunawan. Di sini ada Gunawan. Ya, sedangkan Henry berhadapan dengan orang yang paling tua. Berarti kemungkinan Radit ini adalah, kan udah ada 18, udah ada 19 ya. Berarti Radit yang paling tua, Radit umurnya 22 tahun. Nah, berarti di sini ada si Henry ya. Oke. Di sini Henry. Henry duduk berhadapan dengan orang yang paling tua yaitu Radit. Henry berarti umurnya 21 tahun. Ya, berarti yang paling muda siapa? Siapa yang belum kita sebut? Yang belum kita sebut itu adalah Joko. Berarti Joko di sini. Begitu ya, Dik ya. Oke, yang duduk berhadapan dengan Joko siapa? Ya, Gunawan. Jawabannya adalah A. Ya, saya sudah kopaskan di sini ya. Henry titik-titik berumur 19 tahun. Salah ya, Henry itu umurnya 21 tahun. Berumur 21 tahun, betul. Duduk terletak di sebelah kanan Gunawan. Ini Gunawan, kirinya adalah Radit, kanannya itu adalah Henry. Berarti betul ya, jawaban yang tepat itu adalah poin B. Selanjutnya, pernyataan yang pasti salah. Bulan lalu, orang yang paling muda terlibat pertengkaran dengan Joko. Siapa yang paling muda? Yang paling muda di sini adalah Joko ya. Yang paling muda adalah Joko. Masa Joko terlibat dengan Joko? Ini pernyataan yang salah ya, Dek. Ya, jadi pernyataan yang pasti salah udah ketemu ya, yaitu poin ke-1. Radit sudah lama tidak bertemu dengan orang yang paling tua. Radit itu yang paling tua juga ya. Masa Radit ketemu Radit udah lama? Radit kan yang paling tua ya, Dek ya. Makanya adalah pernyataan yang salah lagi. Bulan depan Henry akan makan bersama dengan orang yang umurnya 19 tahun. Henry umurnya berapa? Henry umurnya 21. Ya benar ya, kemungkinan bisa ya. Henry itu nanti akan makan bersama dengan siapa? Dengan Gunawan. Nah, ini kan bisa iya bisa tidak. Tapi ada dua kemungkinannya, bisa benar bisa salah. Tapi yang pasti salah itu adalah poin 1 dan 2. Ya, kita bisa lanjut ya ke soal nomor 8. Yang berusia 19 tahun, ya yang 19 tahun tadi siapa? Yaitu Gunawan. Adalah Joko. Salah. Duduk berhadapan dengan yang paling tua. Tidak. Yang berhadapan dengan yang paling tua adalah Henry. Duduk di sebelah kirinya Radit. Ini Radit ya. Terhadap posisinya Radit itu Gunawan di kanannya ya, di kanannya Radit ya, bukan di kirinya. Berarti salah juga. Yang 19 tahun itu adalah Gunawan, betul ya, 19 tahun itu adalah Gunawan. Jika posisi duduk Henry, ini Henry, ditukar dengan Joko, ini Joko, maka urutan posisi duduk dimulai dari Gunawan lalu mengikuti arah jarum jam. Arah jarum jam tuh kayak gini ya, Dek. Nah, kita tukar yuk, kita tukar dulu ya, Dek ya. Ini berarti di sini ada Joko, di sini tetap Gunawan, di sini Radit, dan di sini adalah Henry. Urutan sesuai dengan arah jarum jam dimulai dari Gunawan. Maka Gunawan, habis Gunawan adalah Radit, habis Radit adalah Henry, habis Henry baru Joko. Jawaban yang tepat itu adalah poin A. Ya, selanjutnya untuk soal nomor 10 sampai dengan 12, gunakan wacana ini ya, Dek ya. Silakan Adik kerjakan di rumah ya. Semoga kalian semuanya bisa. Ini nomor 10, nomor 11 dan 12 masih menggunakan data yang sama. Oke, pasti kalian bisa ya. Silakan kalian coba di rumah. Ya, nomor 13 kita sudah masuk ke figural ya. Dari gambar yang ada, manakah yang mempunyai pola yang berbeda? Silakan Adik coba terlebih dahulu ya. Nanti kita akan cocokkan bersama-sama. Nah, kita lihat yuk gimana nih.
Untuk poin A, adik perhatikan poin A ya. Ini kalau saya putar terhadap searah dengan jarum jam, maka kan ini bisa mungkin C mungkin ya, C mungkin. Ya, ini kan mungkin juga nih. Ini kita muter ke sana lagi. Ini mungkin ke sana ya, searah jarum jam. Ini juga ya, searah jarum jam. Jadi yang pola berbeda itu adalah poin B. Paham ya? Ini semuanya searah dengan jarum jam. Kalau ini muter nih, ini muter kayak gini. Ya, ini kan sama tuh. Oke ya. Dengan ini berlawanan dengan jarum jam. Oke, begitu ya, Dek ya. Selanjutnya nomor 14. Dari gambar yang ada, manakah yang mempunyai pola yang berbeda? Adik mau mencoba? Silakan. Gimana nih polanya? Udah ketemu belum? Semangat ya. Nah, oke ya, bisa ya dimulai ya. Ada udah ketemu ya jawabannya ya. Nah, sekarang kita akan cocokkan dengan kakak nih. Kalau saya kayak gini ya logikanya. Ini untuk poin A, ini kan 1, ini 2, ini 3. Jadi terbentuk dari 3 apa ya? 3 batang ya atau 3 garis. Ini 1, 2, 3, 4. Ini 3 batang, ini dari 4 ya. 1, 2, 3. Ini 3 juga. 1, 2, 3. Ya enggak? 3 garis juga. 1, 2, 3. 3 garis juga. Boleh kan kayak gitu ya logikanya ya. Maka yang paling berbeda itu adalah poin B. Mungkin adik ada pola yang tersendiri ya menurut adik betul. Kalau misalkan jawabannya sama, insya Allah itu betul ya. Oke, lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 15. Dari gambar yang ada, manakah pola yang paling berbeda? Yuk, gimana yuk? Udah ketemu? Sudah, saya sudah ketemu ini. Udah ya, udah ketemu ya, kita akan bahas yuk. Nah, kalau saya logikanya kayak gini, kalian lihat ya, fokus ke lingkaran. Ini ada lingkaran, lalu ini juga ada lingkaran. Ini ada lingkaran juga, ini ada lingkaran. Nah, ini juga lingkaran nih. Yang paling berbeda itu adalah poin E. Untuk lingkaran pertama, lingkaran kedua, lingkaran ketiga, lingkaran keempat, itu seolah-olah dia menghubungkan antara segitiga dan persegi. Ya kan? Persegi dan segitiga, segitiga dan persegi dihubungkan oleh lingkaran. Ada lingkaran di antara segitiga dan persegi. Sedangkan lingkaran di sini itu tidak berada di antara persegi dan segitiga, ya. Oke, selanjutnya bangun manakah yang paling berbeda? Mana yang paling berbeda? Gimana? Sudah ketemu nggak polanya, Dek? Udah belum? Nah, sekarang kita akan coba ya bersama-sama ya. Kalau saya tuh logikanya kayak gini. Di sini kan dilihat ada operasi bilangan ya, ada perkalian, ada penjumlahan ya, ada pembagian, lalu ada pengurangan, ada apa lagi? Udah ya, cukup ya. Kalau adik perhatikan, untuk operasi bilangan ini, untuk gambar A, ini operasi bilangannya tuh di depan dan di atas. Ya enggak? Ini juga operasi bilangannya di depan dan di atas. Ini juga operasi bilangannya tuh di depan dan di atas. Ini juga ya di depan dan di atas. Sedangkan poin D itu operasi bilangannya adalah di depan dan di samping. Jadi menurut saya ini yang paling berbeda. Oke, next kita masuk ke soal nomor 17. Dari gambar yang ada, manakah yang mempunyai pola yang berbeda? Oke, silakan. Ini pasti bisa ya. Bisa banget nih, udah langsung ketemu ya, Dek. Iya, jawabannya apa? Ya, betul ya, jawabannya adalah E. Kalian lihatlah posisi panahnya saja. Ini posisi panahnya semuanya keluar ya. Ini keluar, ini keluar, ini keluar. Sedangkan ini posisinya ada yang ke dalam, ada yang ke dalam. Ini keluar, ini keluar. Nah, ini semuanya kan nih kayak gini ya. Gitu ya. Nah, polanya sama. Oke, jadi yang paling berbeda adalah poin E. Selanjutnya poin 18, manakah yang polanya paling berbeda? Ini mau buat PR atau ada mau kerjakan bareng di sini sekarang nih? Mau buat tugas? Tugasnya jadi ada 4 dong. Yang tadi 3 tambah ini 1. Bisa nggak? Bisa lah ya. Oke, silakan buat PR kembali. Nanti kalian coba share ya di kolom komentar. Nanti insya Allah kalau sudah banyak yang komen saya akan jawab ya.
Ya, terima kasih perhatiannya. Semoga kalian semuanya sukses. Assalamualaikum.